Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi hari wabarakatuh. ini kita dapat berkumpul bersama kembali dalam rangka mendapatkan pencerahan dari Ustadz Ali Agus. Insya Allah kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini dengan tema golongan pendusta agama. Silakan Kang Ali. Baik, terima kasih kepada Ibu Evi yang telah membuka acara kita pada kesempatan yang baik ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajikal karim wa adidin sultanik. Rabbi sahli sodri wa yasir li amri wahdul hutatan bilisani yafqahu. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan insya Allah hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama dalam kajian Jum kita. Kita akan belajar dari pedoman hidup kita yaitu Alkitab Al-Quran mengenai tema pendusta agama. Pada kesempatan yang baik ini kita semua ya mudah-mudahan keluarga kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Saya sebelum sampaikan materi ya terlebih dahulu mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah, dan rasa syukur tersebut ya hari ini kita tuangkan dalam bentuk doa. Terutama kita doakan untuk orang-orang yang paling kita cintai, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terutama orang tua kita masing-masing. Semoga orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan di surganya, dan insya Allah kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama kita di sana. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, kita doakan semoga Allah memberikan keberkahan dalam usianya, diberikan oleh Allah selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Begitu mari sama-sama kita awali pertemuan ini dengan kita doakan orang tua kita masing-masing yang membacakan umul kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadarati abdina Bapak bin wa umina Ibu binti. Saya dulu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya kita doakan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Selain ibu bapak kita, ada juga guru-guru kita, para pahlawan bangsa, dan juga para pahlawan agama, khususnya para ustadz,
para kiai, para alim ulama, para wali, para nabi, sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan juga kita doakan untuk negeri tercinta kita, Indonesia Raya, dari Aceh sampai Irian. Semoga jadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Negeri yang subur, yang makmur, yang mana penduduknya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, begitupun para pemimpinnya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya kita doakan terutama untuk keluarga tercinta kita, istri, suami, anak, cucu ataupun cicit bagi yang sudah punya cicit. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan serta limpah rezeki yang banyak dan halal. Dan semoga anak cucu kita kelak jadi anak-anak yang lebih soleh dan soleha dari kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya kita doakan untuk keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, ataupun tetangga kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya. Yang sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, semoga Allah cepat memberikan kelapangan. Dan yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah, semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Dan kita mohon sama Allah, semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan saya mohon untuk kita doakan khususnya untuk almarhumah, ya, karena hari ini ya atau beberapa hari yang lalu ya, ada beberapa orang tua dari sahabat kita yang telah meninggal, ya, terutama untuk almarhum Ibu Sarwono dan juga untuk semua ya almarhum atau almarhumah dari saudara kita ataupun sahabat kita yang lebih dulu meninggalkan kita. Kita doakan semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik yaitu surga, dan insya Allah kita semua bisa berkumpul nanti kelak di sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Terima kasih. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi sudah disampaikan tema kita yaitu tentang golongan pendusta agama. Nah, di sini ya kita harus menyadari dan kita juga harus selalu introspeksi diri bahwasanya Allah ciptakan manusia dengan beraneka macam ya ras ataupun suku, bangsa, bahasa, dan termasuk agama. Jadi keadaan yang sangat kompleks ya, dalam artian ya setiap manusia memilih keyakinannya itu pasti akan berbeda-beda, gitu, terutama dalam hal beragama. Jangan sampai kita sudah memilih salah satu agama dan menjadikan keyakinan ya hanya sebatas euforia atau sebatas kebanggaan. Nah, kenapa? Ya karena sekarang banyak orang yang bangga dengan agamanya. Banyak orang yang sangat mengistimewakan agamanya. Tapi, nah ada tapinya. Dia dalam pelaksanaan menjalankan agamanya masih jauh dari ajaran agama tersebut. Seperti itu. Nah makanya keadaan orang yang membesarkan agama
pasti akan berbeda dengan keadaan orang-orang yang mendustakan agama. Seperti itu. Nah, di sini kita harus bisa memilah. Di sini harus kita bisa mengintrospeksi diri. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan agama. Gitu. Kenapa? Ya karena banyak tadi saya bilang bangga dengan keyakinan kelompok golongan atau agamanya tersebut, tapi dalam praktek kehidupannya masih jauh dari ajaran agama tersebut. Yang akhirnya dia menjadi pendusta agama seperti itu. Nah, makanya di sini kita harus bisa memahami, jadi orang yang membesarkan agama akan terlihat dari tata caranya, ya, atau dari perilakunya, dari sikapnya. Dia akan selalu jujur, adil, tidak akan berbuat jahat, tidak merusak, dan tahu terima kasih, dan juga maha pemurah, ya, dan juga selalu berbuat baik kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Itulah orang yang sedang membesarkan agama. Beda dengan orang yang menjadi pendusta agama, gitu. Ya, kenapa? Karena sifat pendusta agama, ya, itu senantiasa selalu lekat. Di saat dia agamanya, dia ingin terlihat ini termasuk orang-orang yang ria. Lalu dia juga ingin bebas dalam melakukan hal-halnya, tidak mau diatur, dan juga dia selalu takabur, sombong, ya. Bahkan dia juga kikir atau pelit, serta selalu memandang rendah orang lain. Dan dia tidak mementingkan, ya, selain dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Terus dia selalu bangga dengan harta dan kedudukan, dan juga tidak diperbolehkan sebagian dari hartanya baik untuk keperluan perseorangan ataupun untuk keperluan masyarakat. Nah, itulah pendusta agama, salah satu contohnya seperti itu. Nah, makanya di sini, ya, saya kutip sebuah hadis, ya, bahwasanya di sini dari hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seorang hamba hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Lalu dalam hadis yang lain, ya, hadis riwayat Ahmad, dikatakan bahwa dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang-orang yang baik, paling baik budi pekertinya. Seperti itu. Nah, jadi dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya jangan sampai kita sudah beragama, tapi kita hanya mementingkan, mencintai diri kita sendiri, kelompok dan golongannya saja. Sementara kadang, mohon maaf, ada perbedaan. Itu selalu mencuat menjadi timbul perselisihan ataupun kebencian, kedengkian. Seperti itu. Lalu juga kita di sini ambil pelajaran bahwasanya tadi, ya, kalau ingin menjadi orang-orang yang tidak termasuk pendusta agama, ya, di sini kita harus introspeksi keimanan kita. Jadi jangan sampai iman kita menunjukkan kesombongan kita. Jangan sampai iman kita diwujudkan dengan sikap perilaku yang merasa diri paling baik, paling benar, sehingga selalu menyalahkan orang lain. Seperti itu. Nah, kalau masih seperti itu berarti kita harus kembali, ya, belajar supaya kita tidak sampai termasuk pendusta agama tersebut. Nah, maka dari itu dalam Al-Qur'an, ya, Allah telah ingatkan kepada kita, ya. Kita buka dulu surat 22 ayat 78. Surat 22 Al-Hajj ayat 78. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas genap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, itu. Jadi di sini Allah, ya, memerintahkan kepada kita semua bahwasanya, ya, kita disuruh berjihad. Nah, berjihadlah kamu pada jalan Allah, jihad yang sebenar-benarnya. Nah, ini kadang orang mengartikan kata jihad itu
selalu memerangi dengan kita. Jihad itu sendiri jahada atau jahadu artinya bersungguh-sungguh. Jadi di sini kalau kita memahaminya dengan kalimat bersungguhlah kamu pada jalan Allah dengan bersungguh-sungguh yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam beragama suatu kesempitan. Jadi kita dalam menjalankan agama jangan sampai mempersempit pikiran kita. Ya. Jadi kita harus terbuka hati dan pikirannya. Karena apa? Karena semua itu Allah yang ciptakan. Jadi jangan Allah yang hanya kita yang memutuskan. Padahal Allah sendiri tidak memutuskan seperti itu. Makanya di sini kita harus kembali kepada Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Tidak boleh ada kesempitan. Dalam artian kita cara pandang, cara berpikirnya harus luas. Makanya ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Makanya mengikuti agama Ibrahim. Kenapa? Karena Allah telah menamai kamu sekalian adalah orang-orang muslim dari dahulu. Nah, jadi orang muslim itu tidak hanya di saat di zaman Nabi Muhammad ke sini, tapi dulu juga Allah udah kasih nama orang muslim itu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini jadi saksi atas segenap manusia. Supaya kita tidak terdusta agama dan pikiran kita. Jangan sampai cara berpikir kita sempit. Cuman gara-gara doktrin dari sebagian kelompok atau golongan tertentu. Yang akhirnya membuat hati dan pikiran kita tertanam rasa kebencian, kedengkian. Sehingga akan selalu menimbulkan perselisihan. Nah kalau sudah tertanam seperti itu sampai kiamat pun ini nggak bakalan beres-beres. Ya. Nah maka dari itu mari kita kembali kepada jalan Allah. Ya. Kembali ke Alkitab yang kita yakini bahwa kita di dalam beragama buka hati dan pikirannya. Jangan terlalu berpikiran sempit. Gitu. Sehingga nanti dalam praktek beragama kita bisa tercipta kedamaian, kerukunan, ketentraman, saling hormat menghormati dan sebagainya. Seperti itu. Nah, maka dari itu ya jika kita tidak ingin termasuk pendusta agama, ya makanya buka hati dan pikiran kita supaya kita bisa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh agama kita yang kita yakini. Nah, makanya di sini saya ingin mengajak kita belajar dari Al-Qur'an ini supaya hati dan pikiran kita tidak terlalu sempit dalam beragama. Kenapa? Ya karena semua manusia Allah yang ciptakan. Dalam prakteknya di dunia imanan ya dan juga perbedaan itu jadi hidup itu pilihan. Mau memilih A, B, C, D kita yang menentukan ya. Kalau boleh kita pilih ya dulu ya mungkin kita bisa protes sama Tuhan ya. Kalau boleh mah saya nggak mau hidup di Indonesia, pengennya di sono sumpahnya. Atau saya nggak mau jadi anaknya ini pengennya jadi anak ya tapi itulah kehidupan Allah sudah tetapkan ya si A si B si C lahir dari rahim hidup di sini tapi kita kembali Allah menciptakannya harus ditambah lagi jangan nanti begitu kita lahir dari seorang muslim lalu kita memilih agama ini sebagai agama keyakinan kita tapi pikirannya sempit. Akhirnya begitu mandang orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, ya kita dengan mudahnya mengatakan kafir, dengan mudahnya mengatakan oh dia ahli neraka dan sebagainya. Padahal yang menentukan itu semua adalah Allah sendiri. Gitu. Nah makanya di sinilah mari kita bersungguh-sungguh di jalan Allah tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpikiran sempit dalam beragama. Intinya seperti itu. Nah, di sini ya saya ingin membagi beberapa golongan orang pendusta agama ya. Menurut yang saya baca selama ini dari kitab suci Al-Qur'an ya bahwa yang paling baik ya, lalu dia selalu istilahnya sombong, kikir ya dan juga selalu berbuat ria dan sebagainya. Nah, di sini ya saya ingin mengklasifikasikan ya golongan pendusta agama yang pertama, yaitu golongan yang
tidak menegakkan ajaran Allah. Maksudnya apa? Dia beragama, tapi yang ditegakkan bukan ajaran dari keyakinan atau agamanya itu sendiri. Melainkan dia menegakkan ajaran dari pemahaman sebuah kelompok golongan tertentu. Ya. Jadi sehingga nanti dalam prakteknya banyak berselisih, banyak bermusuhan, banyak bentrok. Karena apa? Ya karena pemikiran manusia tidak akan sama. Pemahaman gitu. Nah, makanya di sini golongan yang pertama adalah golongan yang tidak menegakkan ajaran Allah. Makanya Allah ingatkan kepada kita semua, ya. Di surat 5 ayat 48, ya. Allah ingatkan kepada kita. Silakan. Hai, kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang kafir. Ya. Jadi kita diingatkan oleh Allah bahwasanya ya ada sekelompok atau segolongan manusia yang selama ini sudah beragama ya dalam ajaran-ajaran agamanya masih jauh, intinya seperti itu. Nah, makanya Allah ingatkan di surat Al-Maidah ayat 68 ini ya, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran. Siapa ahli kitab di sini? Ya, kalau yang disebut ahli kitab itu siapa? Ulama. Ya, kalau secara bahasa ya atau secara ini orang yang menguasai kitab. Namanya ahli kitab. Ya, contoh ya, orang yang menguasai ilmu mesin disebutnya apa? Ahli mesin. Gitu kan? Orang yang menguasai ilmu jantung yang dia pelajari. Jadi di sini Allah ingatkan kepada ahli-ahli kitab. Jadi orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab dan mereka membacanya, mempelajarinya dan memahaminya. Ya. Berarti kalau kita berpikir secara istilahnya luas, mungkin nggak kita disebut ahli kitab? Mungkin. Mungkin. Kenapa? Ya karena kita Mempelajari sudah datang kepada kita keyakinan yang kita yakini, ya, sehingga kita selalu baca itu kitab, bahkan kita pun mempelajarinya, kita pun memahaminya. Nah, jadi di sini Allah ingatkan kepada para ahli kitab tadi. Mereka tidak dipandang beragama sedikit. Ya, aja karena di sini agama tertentu dan keyakinannya pasti akan berbeda. Kitabnya pun berbeda, hanya berbeda, sehingga akan selalu menimbulkan perbedaan, sehingga akan menimbulkan kebencian, kedengkian, dan perselisihan akibat perbedaan tadi. Nah, makanya Allah ingatkan bahwa Allah telah menurunkan ajaran-ajarannya ya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, dan di dalam kitab Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah telah menerangkan atau telah memberikan, telah menurunkan ajaran-ajaran tersebut. Ya, yang tertulis di Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Ya, yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi Allah telah menurunkan itu semua. Apa? Ajaran. Nah, tetapi sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, ya, dalam artian di sini kepada Nabi Muhammad, yaitu Alkitab Al-Quran, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan mereka. Mereka di sini siapa? Bisa jadi orang yang sudah yakin kepada kitab sebelum Al-Quran turun, ya, atau mengaku ya Al-Qurannya sebagai pedoman hidup. Kenapa? Karena banyak orang, ya, saya bicara yang intern, yang yakin kepada Al-Quran, tapi masih mendurhakai ya, perintah dan larangan Allahnya. Seperti itu. Sehingga dia selalu, apa istilahnya, mengingkari, ya, kalau bahasa kasarnya, kafir kepada perintah dan larangan tersebut. Ya, mengingkari. Ya. Sehingga kebanyakan mereka selalu durhaka
dan juga kebanyakan mereka mengingkari atau kafir gitu. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Nah, makanya disinilah kita saatnya merenung, saatnya mengintrospeksi diri. Apakah kita setelah yakin kepada Al-Quran ini termasuk pendusta agamakah? Atau kita selama ini yang sudah yakin kepada Al-Quran ini termasuk orang yang akan membesarkan agama? Gitu. Ya. Jadi kalau kita di sini termasuk orang yang mendustakan agama, pasti ya. Jadi dengan diturunkannya Al-Quran itu hanya menambah kedurhakaan dan kekafiran kita. Kenapa? Karena Quran dibaca, paham kagak, ujungnya merasa paling baik, paling benar, sehingga dalam prakteknya banyak mengingkari aturan-aturan Allah. Nah, itulah pendusta agama kata Allah, seperti itu. Nah, makanya pendusta agama di sini ya, kelompok pendusta agama yang pertama, orang-orang yang tidak menegakkan ajaran-ajaran yang telah Allah turunkan baik di Taurat dan Al-Quran. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari tahu ajaran yang Allah turunkan di Taurat, Injil, dan Al-Quran itu ajarannya apa? Supaya nanti kita bisa praktekkan, bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita tidak termasuk pendusta agama. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Taurat ya diturunkan sebelum Al-Quran. Injil diturunkan sebelum Al-Quran. Ya. Nah, makanya di sini ya Taurat dulu turun kepada Nabi siapa? Musa. Ya, di zamannya Nabi Musa Allah peringatkan kepada umat manusia ya. Di zamannya Musa Allah peringatkan kepada umat manusia supaya menegakkan akan yang disampaikan kepada Nabi Musa tersebut. Ajarannya apa? Kita buka surat 10 ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Nah, jadi kita harus paham ya, kenapa Allah sampai menceritakan ini kepada kita semua. Agar kita sadar bahwasanya dulu ajaran Allah itu sudah ada. Makanya ini didokumentasi ya, tersimpan baik dan rapi di dalam Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya Rasul yang mulia Muhammad pun tidak akan merasa bahwa dirinya yang paling baik dan paling benar. Kenapa? Karena dulu pernah ada nabi sebelum beliau yang mengajarkan ajaran-ajaran Tuhan. Nah, makanya di surat Yunus ayat 84 Allah bilang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa. Ya, ya qaumi in kuntum amantu billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jadi muslimin, orang-orang muslim ya, yang selama ini kita banggakan sebagai muslim, ternyata dulu udah ada sebelum kita. Nah, makanya di sini kita ambil pelajaran. Oh, ternyata ajaran Allah yang diturunkan kepada umatnya Nabi Musa di zamannya. Dan mereka itu termasuk orang-orang muslim atau orang-orang yang berserah diri. Apa ajarannya? Ajarannya bertakwalah kepadanya saja. Tawakal. Nah, bertawakal, takwa, tawakal sama. Ya, jadi tawakal itu takwa terus menerus. Nah, makanya di sini, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah atau bertakwalah kepadanya saja. Nah, berarti ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan tertulis di dalam kitab Taurat, ajarannya apa? Beriman kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Gitu. Ya, nah makanya di sini kita bisa ambil pelajaran, oh ternyata ajaran Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini selama ini dulu pernah mengajarkan kepada
Nabi Musa sehingga disampaikan kepada umatnya supaya menegakkan ajaran iman dan takwa. Seperti itu. Nah, berarti ajaran Taurat, ya, ajaran Nabi Musa di zamannya ajarannya apa? Iman dan takwa. Lalu setelah Taurat turun lagi, ya, rasul-rasul yang lain, ya, yang diturunkan kepadanya kitab Injil. Nah, kitab Injil turun ke Nabi siapa? Isa. Nabi Isa. Nah, kita buka surat 5 ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul kamu orang yang beriman." Di sini, ya, di surat Al-Maidah ayat 112, Allah ceritakan kepada Rasul yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dulu sebelum Nabi Muhammad, sebelum ada Al-Quran, ada Nabi Isa, ada kitab Injil, yang mana Allah mengajarkan kepada Isa putra Maryam agar disampaikan kepada kaumnya saat itu, ya. Ajarannya apa? Bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi ajarannya apa di situ? La taqullah in kuntum mu'minin. Jadi orang muslim, orang mukmin itu ada, ya, sebelum zamannya Nabi Muhammad. Di zamannya Nabi Isa disebutnya orang mukmin. Di zamannya Nabi Musa disebutnya orang muslim, ya. Nah, berarti orang muslim, orang mukmin, ya, Allah labeli itu ada sejak dahulu. Yang bagaimana? Yang menegakkan ajaran-ajaran Allah. Jadi orang mukmin, orang muslim, dia selalu menegakkan ajaran Allah. Makanya di sini ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan terdokumentasi dalam kitab Injil, ya, ajarannya apa? Bertakwalah kepada Allah, kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, jadi orang beriman, orang yang bertakwa, itulah orang yang selama ini menegakkan ajaran Allah. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ajaran Musa, ajaran Isa yang ada di Taurat, yang ada di Injil, ajarannya sama atau beda? Sama. Sama. Ya. Begitupun di dalam Al-Qur'an itu sendiri, ya, yang diturunkan kepada Rasul yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ajarannya yang selama ini diajarkan kepada kita apa? Sama atau beda? Sama. Sama. Ya, kita buka surat 26 ayat 216, 217. Bismillahirrahmanirrahim. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Nah, watawakal alal azizir. Bertakwalah kamu kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Berarti di sini ajaran Nabi Muhammad, ya, kepada umatnya, ya, sama enggak dengan ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa? Sama. Sama. Ini yang saya cari kesamaannya adalah ajaran. Tetapi dalam praktek, nah, menjalankan agama itu syariatnya pasti berbeda. Cara sembahyangnya pasti berbeda. Kiblatnya pasti berbeda. Ya. Pasti berbeda. Makanya di sini saya tidak sedang menyamakan agama. Kenapa? Karena pasti ada perbedaan. Tetapi saya harus
harus cari persamaan. Jangan sampai saya udah memilih agama yang saya yakini, tapi belum bisa menegakkan ajaran Tuhan yang kita yakini. Gitu. Ya. Nah, makanya ajaran Allah di dalam kitab yang kita yakini Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kita tambah ayatnya, ya, surat 3 ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, bertakwa juga. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi umatnya Nabi Muhammad disebut juga orang muslim, orang-orang yang beragama Islam. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang sudah meyakini keislaman kita, tapi dalam prakteknya belum bisa menegakkan ajaran Allah. Jangan-jangan nanti kita termasuk pendusta agama kalau seperti itu. Ya, nah makanya di sini diingatkan oleh Allah. Ya, ajaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad di dalam kitab suci Al-Quran, ajarannya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Jadi lebih ditekankan lagi di sini. Ya, jadi jangan sampai kita ngaku orang Islam tapi belum bisa menegakkan ajaran Allah. Intinya seperti itu. Ya. Nah, makanya selalu diingatkan kepada kita semua, ya, bahwa kita jangan sampai termasuk pendusta agama cuma gara-gara kita belum bisa menegakkan ajaran Allah, gitu. Ya, apa ajarannya? Ajarannya adalah iman dan takwa, seperti itu. Tambah lagi surat 40 ayat 66. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sungguh aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku. Dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh. Nah, ada tunduk patuh itu naon? Takwa. Jadi takwa itu artinya tunduk patuh. Ya. Jadi kalau kita sudah menjalankan keimanan dan ketakwaan kita, berarti kita harus selalu tunduk patuhnya kepada aturan-aturan Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh ajakan suatu kelompok atau golongan tertentu yang seolah-olah membela agama, tapi dalam prakteknya dia sedang menjadi pendusta agama. Kenapa bisa dikatakan pendusta agama? Karena yang dia tegakkan bukan ajaran Tuhan. Yang dia tegakkan bukan ajaran Allah. Tapi yang dia tegakkan hanya keinginan hawa nafsu yang menurut pemikirannya paling baik dan paling benar. Ini kita harus hati-hati di sini. Ya, jadi di sini Allah katakan supaya jangan sampai kita menyembah selain Allah. Jangan sampai kita mengikuti aturan selain aturan Allah. Ya, jadi kalau sudah datang kepada kita keterangan-keterangan dari Tuhan kita dalam Alkitab yang kita yakini yaitu Al-Quran, mari kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama kita sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Apa ajarannya? Iman dan takwa. Gitu. Nah, sekarang kembali kita sebagai orang yang beriman dan orang yang bertakwa, berarti kita harus menegakkan ajaran Allahnya dengan cara bagaimana? Nah, kita sebagai umat Islam ya sudah diberikan oleh Allah aturan-aturan. Yang makanya bukti kita beriman kepada Allah ya sebagai umat muslim ya Allah bilang surat 8 ayat 2 sampai ayat 4.
Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Lanjut, ayat 3-nya. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi, di saat kita sudah mengaku orang yang beriman, apa cirinya? Nah, di sini Allah bilang, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya, bertambah imannya, dan dia selalu bertawakal kepadanya untuk mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Nah, berarti kalau kita sudah menjadi orang beriman, berarti kita selalu ngapain? Menyebut nama Tuhan kita, tergetar hatinya. Kita sudah terbiasa menyebut nama Tuhan kita dengan sebutan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah, karena Tuhan kita namanya siapa? Allah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti pada saat kita menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, harusnya hati kita tergetar. Untuk apa? Bermusuhan atau berselisih? Bukan, berkasih sayang. Ya, ini kadang suka heran saya. Ada orang yang sudah mengakui dirinya sebagai seorang muslim, tapi dalam menegakkan ajarannya, imannya belum beres. Kenapa? Karena dia selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam praktek dia masih memelihara kebencian, kedengkian, iri, dengki, dendam, dan sebagainya. Nah, kalau masih seperti itu berarti imannya belum beres kalau begitu. Gimana kita bisa menegakkan ajaran Tuhan kalau imannya sendiri kita belum sempurna, belum beres. Nah, makanya di sini apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya. Jadi kita jangan sampai selama ini baca ayat-ayat Tuhan kita hanya sebagai mantra ataupun jimat. Karena jujur ya, masih awam ya, banyak orang-orang awam di luaran sana yang apabila dia membaca ayat Al-Qur'an, dia pilih-pilih. Kenapa? Karena diajarinnya seperti itu oleh guru-gurunya. Kalau kamu pengen ini, baca ini sekian kali. Kalau kamu pengen itu, baca itu sekian kali. Yang akhirnya ayatnya bukan menambah keimanan. Tapi ayatnya hanya sebatas bacaan yang diharap khasiat dan pahala. Apa bedanya dengan di mereka membaca mantra kalau begitu? Sehingga ajaran Allah di dalam Al-Qur'annya tidak akan menambah keyakinan. Seperti itu. Nah, makanya disinilah ya, kita introspeksi diri. Jangan sampai kita menjadi pendusta agama. Gara-gara belum bisa menegakkan ajaran Allah. Apa ajarannya? Iman dan takwa. Apa itu iman? Nah, ini. Jadi iman itu keyakinan kita kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti berimannya seperti apa? Kalau kita menyebut nama Tuhan kita, hati kita akan tergetar. Untuk apa? Berkasih sayang, berbuat baik. Kalau kita membaca kitab suci kita, keimanan kita akan bertambah. Bukan justru kita kitab sucinya hanya sebatas bacaan yang diharap hasiat dan pahala terus menerus. Nah, lalu kita pun di sini selalu mendirikan sholat. Beda ya, melaksanakan dengan mendirikan sholat. Hati-hati. Kalau melaksanakan sholat, kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Sholat tepat waktu, gitu kan? Berjamaah dan sebagainya. Itu kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Ya. Tetapi kalau kita mendirikan sholat, dari kewajiban tadi, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena Allah bilang, Innani anallah la ilaha illa ana fadhuni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku.
Ya, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi jangan sampai di saat kita sholat semata hanya ingat Allahnya. Beres sholat justru kita berbuat kemungkaran. Beres sholat justru kita berbuat kebencian. Beres sholat justru kita berselisih. Beres sholat bermusuhan. Nah kalau seperti itu berarti kita belum mendirikan sholat. Nah makanya kita harus bisa mendirikan sholat. Ya. Ya, kenapa? Karena kalau orang yang sudah mendirikan sholat, ya Allah bilang, ya ciri orang sudah mendirikan sholat itu surat 29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat Allah dengan keimanan dan ketakwaan tadi. Dalam hal kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan aturan agama kita. Karena kita memilih Islam sebagai agama kita, aturannya seperti ini. Kalau kita sudah beriman, berarti kita sudah tertanam rasa kasih sayang. Kenapa? Karena kita selalu menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita pun selalu menjadikan kitab suci ini sebagai pedoman hidup. Bukti petunjuk dan rahmat dari Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Quran selalu dipelajari, dipahami keimanan, dan kita pun selalu mendirikan sholat. Ya, pada saat kita mendirikan sholat bukan hanya sebatas penggugur kewajiban yang harus kita tepat waktu dan ini terus ya. Sholat udah tepat waktu, bagus. Sudah berjamaah, bagus. Tapi barengi dengan mendirikannya. Bagaimana cara mendirikan sholat tersebut? Di saat kita sudah menjalankan sholat yang 5 waktu, dirikan sholat itu. Jadi ingat Allahnya bukan hanya pas sholat saja. Tapi beres sholat pun kita harus selalu ingat Allah. Dengan cara bagaimana? Mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sudah sholat, ingat Allah, berarti kita sudah mampu menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itu namanya mendirikan sholat. Ya. Nah, lalu selalu menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Jadi orang yang rajin bersedekah, ya, itu bukan semata-mata rajin memberi. Karena di saat kita bersedekah kita harus paham, ya. Pada saat kita bersedekah berarti kita sedang membersihkan, ya, dosa-dosa kita. Ya, surat 271. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi orang yang rajin akan bersedekah, ya, berarti dia sedang ngapain? Menghapus dosa. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman harus punya keyakinan di saat kita bersedekah berarti kita sedang menghapus dosa. Jangan sampai dosa yang sudah dihapus ditambahin lagi dosanya. Ya. Nah, berarti dalam hal ini ya, menurut keimanan yang kita yakini kalau saya bersedekah berarti saya sudah membersihkan dosa dan kesalahan. Jadi kita harus jaga. Jadi bukti orang itu rajin bersedekah nanti bukan nilai uangnya yang banyak. Ya, bukan kwitansinya yang numpuk. Kenapa? Karena nggak bakal dibawa mati kwitansi tersebut. Tapi di saat kita memahami, oh ternyata kalau saya sudah bersedekah, saya berarti sudah menghapus dosa. Berarti kalau sekarang dipikir secara rasional, kalau nggak mau bersedekah berarti dosanya nggak pernah dihapus. Gitu. Nah makanya di sinilah kita pahami. Ya, jangan sampai orang beriman tapi belum bisa seperti ini. Menjadikan diri kita ya membersihkan segala dosa dan kesalahan dengan cara bersedekah tadi, gitu. Nah, makanya di sini mari introspeksi diri. Kalau kita belum bisa menegakkan ajaran Allah, berarti termasuk pendusta agama. Nah, itu iman. Lalu ajaran Allah dan iman tadi apa? Bertakwa.
bertakwa. Bukti kita bertakwa itu apa? Ya, takwa itu artinya tunduk, patuh, takut. Nah, tunduk patuh terhadap perintahnya, tunduk patuh menjauhi larangannya, dan takut terhadap azabnya. Nah, berarti kalau kita ingin menjalankan keimanan dan ketakwaan, jadi iman takwa itu harus berbarengan. Ya, jadi jangan sampai kita ya mengaku orang beriman tapi takwanya nggak dijalankan juga. Ya, cuma sayang kita harus satu paket iman dan takwa. Nah, yang disebut tunduk patuh dan takut tadi, ya. Nah, Allah bilang ya surat 3 ayat 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi jangan berharap surga dulu kalau kita belum bisa menegakkan ajaran Tuhan tadi. Apa ajarannya? Iman dan takwa. Kenapa? Karena Allah bilang, wasari'u ila magfiratin min rabbikum muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada harapnya surganya Allah kalau belum menegakkan ajaran Allah. Tapi kalau kita mengharapkan surganya Allah, makan ajaran Allah. Apa itu tadi? Iman dan takwa. Nah, lanjut ayat 134-nya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-darai. Orang-orang yang rajin bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Wal kadiminal ghaido, orang-orang yang bisa menahan amarah, wal afina aninnas, dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan selalu berbuat kebaikan. Nah, pertanyaan ini ya, sudahkah kita bisa seperti itu? Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang takwa yang seperti Allah inginkan? Kalau belum, mari kita proses dari saat detik ini juga. Supaya kita tidak termasuk pendusta agama. Jangan sampai kita mengaku beranggap dengan agama kita, tapi ajaran Tuhannya nggak dikerjain. Buktinya apa? Masih menaruh dendam. Ya, berarti dia tidak lapang dada, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Masih marah-marah, ya. Berarti dia belum bisa menahan amarah. Pelit apa buat aja. Insya Allah susah selamanya. Bahasanya seperti jadi jangan kita dalam tidak mau menafkahkan hartanya di saat maupun sempit. Orang sedikit berselisih, dan hebatnya setelah berselisih pokoknya sampai mati pun kalau masih seperti itu. Tapi mari kita kembali itu iman dan takwa. Ya, kalau kita sudah beriman, berarti kita sudah tertanam rasa kasih sayang. Kenapa? Karena kita banyak menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita pun selalu menjadikan Al-Quran
sebenarnya yang diharapkan hajat dan pahala. Tapi kita sholat tepat waktu, berjamaah, dan selalu ingat Allah. Ya, jadi ingat Allahnya bukan hanya pas sholat semata, tapi beres sholat pun kita selalu ingat Allah. Bukti ingat Allahnya apa? Beres sholat diri dari berarti orang yang sudah mendirikan sholat masih berbuat kejidan menafkahkannya. Nah, takwa. Nah, prakteknya takwa itu apa? Di saat kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, segera minta ampun sama Allah. Bersegera, kata Allah, memohon ampunan Tuhan. Lalu juga kita bersegera menafkahkan harta, baik lapang maupun sempit. Lalu juga kita bersegera menahan amarah, juga bersegera memaafkan kesalahan orang lain, dan kita bersegera berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Nah, itulah bukti bahwa kita sudah menjalankan ajaran Allah dengan keimanan dan ketakwaannya. Insya Allah kalau kita jalankan itu, kita bukan terpercaya. Itu yang pertama, ya. Jadi golongan pendusta agama yang pertama yaitu golongan orang-orang yang tidak menjalankan ajaran-ajaran Allah. Nah, tadi sudah dijabarkan ajaran Allah. Lalu golongan yang kedua pendusta agama itu apa? Ya. Golongan yang kedua pendusta agama itu adalah orang-orang yang, kita buka surat 3 ayat 167. Nah, ini. Kalau masih ada, kalau nggak terakhir itu motor air itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Nah, di ayat ini dikatakan oleh Allah, ya. Jadi dikatakan oleh Allah supaya di sini supaya berperang di jalan Allah, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang kandung dalam hatinya. Nah, di sini kita harus bisa memahami. Jadi pendusta agama itu siapa? Golongan munafik. Apa cirinya golongan munafik tersebut? Apa yang diucapkan oleh mulutnya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh hatinya. Hati-hati nih, ya. Jadi orang munafik itu orang yang selalu berkata, ya, tetapi tidak sesuai dengan yang terkandung. Jadi omongannya kayak yang iya benar, tapi hatinya penuh kebencian, kedengkian. Ya, hati-hati nih orang munafik. Ya. Jadi golongan penderita agama adalah orang yang ucapan dan hatinya tidak sama, atau yang disebut munafik, seperti itu. Nah, makanya ada yang mau baca akan Bismillah. Ya, silakan. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya. Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Itu. Jadi orang munafik itu apa? Berbuat Cirinya apa? Cirinya orang munafik di ayat ini apa? Berbuat mungkar. Mengajak selalu menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf.
Dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Nah, berarti kalau kita memahami ayat ini, coba kita introspeksi diri kita. Apakah kita masih termasuk orang munafik? Yang tahu hanya diri kita. Apa cirinya? Dia selalu lupa kepada Allah. Ya, sehingga dia selalu berbuat kemungkaran. Dan dia selalu menghalang-halangi untuk berbuat yang baik. Ya, jadi cara berpikirnya orang munafik itu tidak sama yang diucapkan dengan yang ada di dalam hatinya. Kadang dalam hatinya dia mengakui bahwa oh ini bukan hak saya, ini hak orang lain. Hatinya mengatakan seperti itu, tapi dalam prakteknya masih mengambil hak-hak tersebut, gitu. Ya, masih mau mengambil hak-hak orang lain, masih mau berbuat kerusakan, masih mau berselisih, masih mau bermusuhan. Kan agama, dia selalu mengatasnamakan keimanan dan sebagainya. Tapi prakteknya justru dia berbuat kemungkaran. Nah, itu orang munafik. Makanya hati-hati, ya. Jangan sampai kita termasuk golongan pendusta agama, ya. Yang kedua yaitu orang-orang munafik, gitu. Jadi yang pertama tadi pendusta agama siapa? Orang-orang yang tidak melaksanakan atau menegakkan ajaran Allah. Ya. Apa ajarannya tadi? Iman dan takwa. Lalu yang kedua, orang yang munafik. Apa itu orang munafik? Orang yang antara mulut dan hatinya berbeda. Mulut berkatanya manis, bagus, tapi hatinya penuh rasa benci, dengki, iri, bahkan menipu dan berbuat yang tidak baik. Lalu orang munafik juga selalu ya lupa kepada Allah, sehingga dia akan selalu berbuat kemungkaran dan menghalang-halangi manusia dari berbuat kebaikan. Seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, golongan pendusta agama yang ketiga, ya. Kita buka. Diajak aja adek katanya. Ntar diajak Bu. Bocor. Yang bocor tuh suaranya. Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Saya deh baca. Ya, silakan. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuatnya. Berbuat? Ria. Maaf. Ya. Orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, itu. Jadi di sini ya di surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 Allah kasih tahu kepada kita para pendusta agama. Siapa saja? Ya. Nah, berarti masuk yang ketiga, pendusta agama itu yaitu orang-orang yang selalu menghardik anak yatim, ya. Lalu yang keempat, orang-orang yang tidak mau mengajak atau memberi nasihat untuk memberi makan orang miskin. Lalu yang kelima, orang-orang yang lalai di dalam mengerjakan sholatnya. Lalu yang keenam, orang-orang yang selalu berbuat ria. Dan yang ketujuh, orang-orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Jadi ada 7 ciri orang-orang yang mendustakan agamanya. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi ya, yaitu golongan orang yang tidak menegakkan ajaran Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang munafik. Ya. Lalu yang ketiga, orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, di dalam sebuah hadis dikatakan ya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga seperti ini, ya. Sambil Rasulullah mengisyaratkan dengan mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi seperti ini. Maksudnya apa? Dekat, berdekatan, seperti itu, ya. Dan merenggangkan mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan merenggangkan antara keduanya itu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berarti dari hadis ini kita ambil pelajaran kalau kita selama ini mau mengurusi anak yatimnya, berarti kelak di surga dia akan dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau ingin selalu dekat dengan Rasulullah, urusi anak-anak yatim. Intinya seperti itu. Lalu di hadis yang lain dikatakan, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang-orang yang menyayangi anak yatim. Lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatimannya dan kelemahannya. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Nah, di sini pun sama. Berarti di sini kalau kita mau ya mengurus anak-anak yatim, ya insya Allah kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Intinya seperti itu. Begitupun di dalam Al-Quran, ya. Jangan sampai kita termasuk penista agama karena kita selalu menghardik anak yatim. Menghardik di sini maksudnya apa? Bukan hanya mengomeli, bukan hanya mencela, ya, tetapi kita tidak mau mengurusi kehidupan mereka. Sama aja kita menghardik anak yatim. Makanya Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 220. Allah bilang seperti ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, itu. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang urusan dunia dan akhirat, ya. Katakanlah, kata Allahnya, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Jadi mengurus anak yatim, ya, adalah baik. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Jadi anggap anak yatim itu sebagai saudara. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Nah, makanya di sini kadang mohon maaf. Banyak sekali ya anak-anak yatim itu sebagai objek, ya. Seolah-olah ingin memperbaiki kehidupan mereka, tapi hanya sebagai alat untuk merengkuh atau meraih pendapatan. Ya. Makanya banyak istilahnya calo-calo penjual-penjual data anak-anak yatim. Ya. Tapi di sini kita bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah apakah diri kita sudah mau untuk mengurusi anak-anak yatim tersebut, ya. Nah, kalau kita mau mengurusi mereka, jangan tanggung-tanggung. Jadi anak yatim itu tidak cukup hanya disantuni, udah gitu culeos bere ayeuna lu delurkeun. Nah, makanya di sini kita harus berpikir mulai dari makanannya, pakaiannya, pendidikannya. Kita harus mulai berpikir untuk mempersiapkan diri mau ya mengurusi anak yatim. Kalau kita mampu dengan harta silakan, mampu dengan tenaga silakan, mampu dengan ilmu silakan. Nah, makanya di sini ya jangan sampai ya kita selama ini mengaku beragama Islam tapi masih menghardik anak yatim. Dalam artian menghardik di sini tidak mau mengurusi mereka secara patut, ya, tidak mau mengurusi mereka secara baik. Kita hanya sesaat-sesaat aja nyantunin mereka, gitu. Makanya di sini perlu adanya sistem. Ya, makanya kan Rasulullah SAW selalu membuat istilahnya kebaikan-kebaikan, terutama untuk anak-anak yatim. Ya, makanya di sini butuh apa? Sidik, amanah, tabligh, patona, kejujuran, dapat dipercaya,
ya, menyampaikan kebenaran dan membuat satu sistem patona cerdas. Nah, agar bisa menjadi orang yang patona, yang cerdas mengurusi anak yatim, buatkan sistemnya agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Kenapa? Karena mengurusi mereka itu nggak gampang, Bu. Ya, banyak orang yang putus asa ngurusin anak yatim. Kenapa? Nakal, badung, dan sebagainya. Banyak, bikin jengkel dan sebagainya. Kenapa? Saya ngalamin sendiri. Makanya kita buatkan satu sistem, buatkan satu tempat. Untuk apa? Mulai kita bisa memberi makan buat mereka, mulai kita bisa memberikan pendidikan kepada mereka. Itu pun kita nggak bisa menampung terlalu banyak. Kenapa? Karena nanti kita sesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuannya, gitu. Ya, nah jadi jangan sampai yang akhirnya kita membuat istilahnya A, I, U, E, O, tapi nggak ada hasil apa-apa, gitu. Nah makanya di sini perlu sinergitas dalam mengurusi anak-anak yatim. Karena apa? Kalau sendiri nggak mungkin kita bisa mengurusinya. Kenapa? Ya kita sibuk dengan pekerjaan, mengurus rumah tangga kita, ya dan sebagainya. Makanya perlu sinergi di sini, bekerja sama. Makanya alhamdulillah sudah banyak panti-panti asuhan yang baik, ya, yang betul-betul mau menjaga merawat mereka, gitu. Nah makanya di sini jangan sampai menjadi pendusta agama gara-gara kita tidak mau mengurusi anak-anak yatim, ya. Nah, lalu di sini Allah bilang lagi, ya, surat 93 ayat 1 sampai ayat 11. Silakan Bu Ida mungkin mau baca. Oh, siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu matahari sepenggalah naik. Terus lanjut Bu sampai ayat 11. Dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Nah, ini. Jadi kuncinya kita telah diberi nikmat oleh Allah, ya. Dan hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Jadi nyebut-nyebutnya ini dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Ya. Nah, cara bersyukurnya setelah diberi nikmat oleh Allah, ya tadi itu, jangan berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Dan jangan kadang ya, mohon maaf, kita terlalu banyak curiga, ya, sehingga kepada orang-orang yang meminta-minta sering kita menghardiknya. Padahal bahasanya sih halus. Ya, ibu kan masih muda. Kenapa nggak mau cari kerja, malah minta-minta? Bahasanya halus. Tapi secara tidak langsung dia sedang ngapain? Menghardik orang yang minta-minta. Ya. Nah, makanya di sini kita harus hati-hati. Ya. Jadi terhadap orang yang minta-minta jangan kamu menghardiknya. Kalau mau ngasih, kalau enggak ya udah. Ya. Perkataan yang baik lebih baik daripada sedekah dengan menyakiti hati si penerima. Ya. Ngasihnya cuma berapa gitu kan, tapi mulut kita nyeramahin dia, kasihan. Yang ada dia sakit hati gitu. Nah makanya di sini janganlah kita menghardik. Nah maka menurut surat Ad-Duha, ya, ayat 1 sampai 11, intinya mari ya kita jangan sewenang-wenang kepada anak-anak yatim. Kenapa? Karena kita pun sama ngalamin sebagai anak yatim. Ya, makanya demi waktu matahari sepenggalah naik, demi malam apabila telah sunyi. Nah, coba kita perhatikan ayat 3-nya. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Dan tiada pula benci kepadamu. Jangan sampai kita beranggapan selama ini ditinggalkan oleh Tuhan kita. Bahkan Allah benci kepada kita. Enggak. Selagi kita mau
Nah, berbuat baik gitu. Sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Ya, kita lihat endingnya nanti. Mungkin di awal kita akan merasa berat, ya. Kita di awal akan merasa terbebani dengan mengurusi anak-anak yatim. Tapi akhir nanti kita akan merasakan kenikmatannya, gitu. Nah, lalu kelak Tuhanmu pasti memberi karunia kepadamu dan hatimu menjadi puas. Kita akan merasa mendapatkan satu kepuasan yang tiada harganya di saat kita bisa menjadikan anak-anak yatim binaan kita menjadi orang yang sukses. Sehingga dia bisa meneruskan kegiatan-kegiatan baik yang sudah kita susun, sudah kita buatkan sistemnya. Gitu. Nah, bahkan bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim lalu dia melindungimu? Kita berpikir, ya, kita pun sama, seorang yatim, ya. Mungkin ya saya yatim, bapak saya udah nggak ada. Ibu juga sama, yatim piatu mungkin ya, karena orang tuanya udah nggak ada. Dan dia mendapatimu seorang yang bingung, lalu Allah kasih petunjuk. Nah, di saat kita bingung, cari petunjuk, Allah kasih melalui Alkitab Al-Quran. Sehingga setelah kita mendapatkan petunjuk, kita praktekkan, ya. Ya, jadi ya Allah mendapatkan serang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Jadi setelah dapat petunjuk kita diberikan oleh Allah kecukupan, nah praktekkan di sini. Begitu kita sudah mendapatkan kecukupan, dikasih petunjuk oleh Allah, praktekkan terhadap anak yatim, jangan berlaku sewenang-wenang. Jadi prakteknya kita mau mengurusi anak yatim. Intinya seperti itu, ya. Nah, jadi supaya tidak termasuk pendusta agama, ya, kita harus mau mengurusi anak-anak yatim. Nah, lalu pada saat kita mengurusi anak yatim, ya, tolong niatkan, ya, yang lurus niatnya. Surah 76 ayat 8 sampai 9. Saya mau baca. Bu Ida silakan. Atau yang lain? Ya, saya baca ya. Ya, mangga. Nah, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Lanjut ayat 9-nya. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah, itu. Jadi jangan sampai di saat kita, ya, mengurusi anak yatim, memberi makan kepada mereka, ya, niat kita justru bengkok. Kenapa? Karena masih banyak sekarang orang-orang yang berbuat seperti itu mengharapkan timbal balik, mengharapkan balasan. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah memberikan hartanya lalu melihat orang yang dibantunya ridho Allah. Ya, berarti dia bukan mengharapkan ridho Allah, melainkan dia mengharapkan balasan. Ya, mengharapkan balasan. Ngasihnya cuma sekian, mintanya banyak banget. Ya, minta panjang umur, minta ini, minta itu kepada anak yatim. Salah yang seperti itu. Mohon maaf, salah. Kenapa? Karena kalau masih seperti itu, ya, berarti kita meminta balasan dari anak yatim. Sementara anak yatim Hah? Nggak ada. Nggak ada nama perang. Pekan baru berapa? Oh, bukan sini. Nomor 6. Perang siapa ya? Depan sih nggak ada nama perang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
Nah, baik. Ini kita lanjutkan atau gimana ini, Bu? Lanjut dong, Pak. Oke. Baik. Jadi, ya, pada saat kita mengurusi anak yatim, tolong niat luruskan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Bukan menghendaki balasan ataupun ucapan terima kasih dari anak-anak tersebut. Intinya seperti itu, ya. Nah, jadi balik lagi, ya. Golongan pendusta agama adalah golongan yang selalu menghardik anak yatim. Nah, maksudnya apa? Menghardik di sini bukan hanya istilahnya mengomeli atau mencela, tapi tidak mengurusi anak yatim aja kita sudah termasuk pendusta agama. Nah, makanya perlu sinergitas, ya. Perlu istilahnya kerjasama, ya. Karena apa? Untuk mengurusi anak-anak yatim itu tidak mudah, ya. Makanya kita persiapkan untuk apa? Untuk bisa membantu anak yatim tersebut, mulai dari makanannya, pakaiannya, pendidikannya, seperti itu. Makanya alhamdulillah dengan adanya panti-panti asuhan, ya, atau mungkin ya banyak anak-anak yatim yang tinggal dengan saudaranya, ya, perlu istilahnya bimbingan ataupun perhatian, ya kita silakan, ya. Tapi jangan sampai yang akhirnya, ya, semuanya bisa buyar cuman gara-gara apa? Gara-gara niat salah niat. Di saat kita menolong anak yatim, justru kita minta balasan dari anak tersebut agar doain kita, agar tanpa diminta pun pasti mereka akan doakan kita, ya. Jadi kita luruskan niatnya hanya semata-mata mencari ridha Allah. Nah, lalu Allah kasih tahu lagi kepada kita nih, ya, kita buka surat 89 ayat 14 sampai ayat 20. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nah, ingat, ya, jadi jangan sampai kita lalai. Kenapa? Allah selalu mengawasi kita. Lanjut. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Nah, ini manusia, ya, manusiawi maksudnya gitu. Di saat diuji Allah dengan kemuliaan, dikasih jabatan, ya, dikasih pendidikan yang bagus, dikasih pekerjaan yang enak, dikasih rezeki yang banyak, ya. Dia seolah-olah sudah dekat sama Allah. Oh, saya ini alhamdulillah nih, sholat tahajud rajin, ini rajin Allah, sehingga saya dapat jabatan ini, saya dapat ini. Nah, itu ujian sebenarnya, ya. Iya. Nah, lanjut ayat 16-nya. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Nah, tahu-tahu Allah uji dia dengan dibatasi rezekinya. Ya, akhirnya apa? Kehidupannya banyak masalah. Dari pekerjaannya, dari rezekinya, semuanya bermasalah sehingga dia terbatas rezekinya, dibatasi. Yang tadinya gampang, rezekinya ngalir, tahu-tahu stop sama Allah di stop, ya, sehingga dia akan berpikir, wah, ini gimana nih, ya, gitu kan? Allah telah menghinaku, dalam artian menghinakan di sini, padahal saya sudah sholat ini, sudah baca itu, tapi tetap aja masalah nggak selesai. Hanya menyalahkan Allah. Padahal itu ujian dari Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah bisa batasi rezeki itu orang? Nah, lanjut. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Itu masalahnya. Di saat diuji dengan kesenangan, dikasih jabatan, dikasih rezeki yang mudah, dia tidak mau. Ya. Nah, makanya kalau kita tidak mau memuliakan anak-anak yatim, jangan harap, ya, kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah. Nah, dimudahkan dalam hal rezeki, muliakanlah anak-anak yatim. Ya, lanjut sampai ayat 20. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, lanjut. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Nah, kita harus sadar, di dalam harta kita ada hak fakir miskin, ada hak anak-anak yatim. Kalau nggak kita keluarkan, nah berarti kita sama juga mencampur baurkan antara yang halal dan yang batil. Jadi ingat, setiap kita mendapatkan hasil, itu ada hak mereka. Keluarkan. Kalau enggak, nah ini resikonya. Gitu. Lanjut.
Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, kadang saking cintanya kepada harta benda kita, ya, akhirnya kita tidak keluarkan hak fakir miskinnya, tidak dikeluarkan hak anak yatimnya. Lebih baik saya investasikan, ya, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, yang menurut kita dapat menguntungkan. Betul di dunia mungkin dapat menguntungkan, tapi bekal akhiratnya mana? Gitu. Nah, makanya di sini, ya, ingat, jangan sampai kita nanti diberikan oleh Allah kesempitan, ya, karena kita lalai di saat kita diberikan kesenangan dari Allah, ya, kita lupa tidak memuliakan anak-anak yatim. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita masih mencempur-baurkan, ya, yang hak dan yang batil dalam harta kita, berarti kita masih memakan hak anak yatim tersebut. Nah, kalau masih memakan hak anak, ya, makanya Allah ingatkan surat 4 ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Nah, itu akibatnya nanti. Ya, kalau masih mau mencampur adukan yang halal dan yang batil, hak-hak mereka tidak kita keluarkan, maka kita seperti menelan api sepenuh perut kita. Gitu. Ya. Nah, makanya mari, ya, bersinergi supaya kita lebih ringan, lebih mudah dengan siapapun atau dengan panti asuhan manapun, agar kita bisa memberikan istilahnya hak-hak mereka, dan juga intinya agar kita tidak termasuk pendusta agama. Lalu ciri yang keempat, ya, tadi ciri yang ketiga orang yang menghardik anak yatim, yang keempat orang-orang yang tidak mau mengajak atau memberi nasihat untuk memberi makan orang miskin. Nah, di sini, ya, ada fakir dan ada miskin. Jadi miskin dan fakir adalah golongan yang berbeda. Kalau golongan fakir lebih mudorot hidupnya daripada orang miskin. Nah, golongan selanjutnya adalah golongan yang tidak mau memberi nasihat untuk memberi makan orang miskin. Dia tahu bahwa kewajiban dalam beragama, ya, yaitu memberi nasihat dalam kebaikan, termasuk memberi makan kepada orang miskin. Tidak memberi nasihat saja sudah termasuk pendusta agama, apalagi kalau kita memang kikir, ya, atau orang yang pelit, tidak mau bersedekah, ya, berarti udah lebih-lebih dari pendusta agama, seperti itu. Nah, makanya di sini, ya, kunci surga adalah mencintai fakir miskin seperti yang disabdakan Nabi SAW. Ya, jadi ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Miftah al-jannah hub al-masakin." Kunci surga adalah mencintai orang-orang miskin. Kalau tadi kita mengurusi anak yatim, di surga akan berdampingan dengan Rasulullah. Kalau di hadis ini, ya, kalau kita ingin mendapatkan kunci surga, maka beri makanlah orang miskin. Gitu, ya. Nah, ini menurut tafsir At-Salabi, ya. Nah, jadi di sini kita harus sadar bahwasanya, ya, surat 51 ayat 19 Allah bilang seperti ini. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat jadi pada bagian. Harta mereka di sini siapa? Termasuk diri kita. Ya, berarti ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, kalau ada hak berarti harus dikeluarkan. Gitu. Ya, makanya kita keluarkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Seperti itu. Karena ada haknya. Pak, tapi saya kan buat makan sehari-hari aja susah. Gitu kan? Kadang pas-pasan dan sebagainya. Gimana dong? Nah, Allah bilang surat 65 ayat 7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan kesempitan. Jadi kata Allahnya yang mampu sesuai dengan kemampuannya, monggo. Yang disempitkan rezekinya tetap kata Allah memberi nafkah dari harta
harta yang diberikan Allah kepadanya. Nah, berarti di sini yang disempitkan rezekinya, jangan berpikir bahwa dia itu karena keadaan sedang susah, ya, dia nggak mampu untuk memberi gitu. Tapi usahakan, karena memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepada kita, yang namanya harta bukan hanya duit. Kita bisa nafkahkan tenaga kita, ilmu kita, pikiran kita. Ya, Barang-barang karena di rumah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah telah berikan kepadanya. Allah tahu keadaan kita sulit dalam hal ekonomi, finansial. Tapi Allah lapangkan tenaganya, ilmunya. Kita sedekahkan itu. Dan kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, insya Allah. Ya, Allah akan berikan kemampuan untuk bisa berbuat secara keseluruhan. Baik harta, tenaga, ilmu, ataupun pikiran. Seperti itu. Ya. Jadi sekarang kita yang tidak mampu, tenaganya dulu. Nanti Allah akan kasih kelapangan. Begitu dikasih secara finansial, kita tenaga dan finansial. Akhirnya semuanya tumplak. Ya ilmunya, tenaganya, ya hartanya. Insya Allah nanti sampai ke situ. Jadi jangan merasa boro-boro bisa nolong orang lain, diri kita aja tulunganin, kasar ngomongnya gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini nggak mampu. Jangan. Insya Allah dimampukan oleh Allah. Kalau ada itikad baik. Nah, makanya bagi orang-orang yang disebutkan rezekinya tadi, dia bisa menggunakan tenaganya, ilmu pikirannya, termasuk mengajak, ya, baik itu saudara, teman, ataupun siapapun, ya, untuk berbuat baik bersama-sama. Surat 4 ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, itu. Jadi tidak ada kebaikan kebanyakan dari bisikan, kecuali bisikan mengajak orang berbuat baik atau memberi sedekah. Jadi kalau kita secara finansial nggak sanggup, kita punya tenaga, pikiran, ilmu, pakai untuk apa? Mengajak orang lain. Gitu. Sehingga nanti dari tenaga pikiran tadi bisa berkolaborasi, akhirnya apa? Kita bisa berbuat sama-sama di situ. Ya. Makanya alhamdulillah perjuangan yang mohon maaf ya, saya dari tahun 2006 ya sampai sekarang alhamdulillah sudah membuat satu sistem, ya. Di Serang kita sudah mendirikan sebuah kegiatan, ya, yang bernama Yayasan Insan Rabbani Lasani. Isinya apa? Sama seperti ini, ya. Lalu di Rangkas Bitung, alhamdulillah nih, ya, sedang proses sekarang pembangunan, ya, sedang membuat satu pondok pesantren yang mana nanti untuk anak-anak yatim dan duafa yang tidak mampu free gratis sekolah di sana, gitu. Dan alhamdulillah sekarang baru ada 12 santrinya, ya, ada 12, 5 orang anak yatim, ya, dan 7 orang istilahnya yang tidak mampu, ya, masih punya ayah ibu tapi kondisinya miskin, gitu. Nah, jadi ini semua kita buatkan satu sistemnya sehingga apa? Nanti kita bisa betul-betul mengurusi mereka itu secara maksimum. Dalam artian di sini secara pendidikannya, makanannya, ya, kita full di sana, gitu. Nah, makanya sekarang kita sedang renovasi untuk kelas. Ya, kemarin alhamdulillah dapat bantuan dari dana desa, ya, untuk pondok pesantren kami di sana untuk merehab atap atas, ya, diganti dengan baja ringan karena gentengnya udah pada merosot. Nah, lalu aulanya kemarin alhamdulillah udah beres untuk tempat tinggal santri dan tempat pengajiannya udah beres alhamdulillah, tinggal beberapa lagi yang harus dirapikan, gitu. Nah, itu semua kita buat sistemnya supaya apa? Supaya tadi itu, ya, dalam hal memberi makan fakir miskin, dalam hal memberi makan anak-anak yatim itu bisa terkoordinir, ya. Kenapa? Karena secara pribadi saya tidak mampu. Saya punya ilmu, punya tenaga, punya pikiran, mengajak. Lalu saya akhirnya diberikan oleh Allah kemampu dengan mengajak tadi, dapat rezeki, ya, baik dari usaha dan sebagainya, kita pun gabung. Yang tadinya kebutuhan 100, saya mampunya cuma 5. Nah, yang 95 bisa kita ajak
teman-teman yang lain. Ini kita berkolaborasi bisa mewujudkan cita-cita bersama seperti itu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, makanya di sini ya ciri golongan yang mendusta agama yaitu tidak memberi makan orang miskin, ya. Nah, kalau kita tidak menganjurkan saja sudah disebut pendusta agama, apalagi kalau kita tidak mau memberi. Nah, gitu. Nah, makanya bagi orang yang seperti itu, Allah ingatkan surat 69 ayat 30 sampai Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Nah, itu. Jadi bagi para pendusta agama yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ya, Allah bilang, tangkap dia. Belenggu tangannya ke lehernya. Ikat dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Karena apa? Dia dulu di dunia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak menganjurkan saja sudah diancam seperti itu. Apalagi kalau tidak memberi. Nah, makanya mari kita berkolaborasi, bersinergi bersama-sama. Ya, baik itu dengan kelompok golongan tertentu. Mari kita bersama-sama. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang tidak termasuk pendusta agama. Makanya kita bersinergi bersama-sama, ya, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberi makan fakir miskin, untuk selalu mensejahterakan anak-anak yatim bisa terlaksana, ya, seperti itu. Nah, itu ciri yang keempat. Lalu ciri yang kelima, ya, pendusta agama di surat Al-Maun itu adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, ingat, ya. Jadi kita menyimpulkan bahwa orang yang mengerjakan sholat saja masih termasuk pendusta agama, apalagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Nah, jadi adapun seseorang yang sholat termasuk pendusta agama adalah, ya, orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, pertanyaannya bagaimanakah lalai dalam sholat itu? Yaitu orang-orang yang suka melalaikan waktu sholat dan orang-orang yang bermain-main dalam mengerjakan sholatnya dan orang-orang yang setelah sholat tidak ingat Allah. Nah, jadi di sini, ya, orang yang termasuk lalai dalam sholatnya itu pertama masalah waktu, ya, dalam pelaksanaan ritualnya. Kedua, ya, dia bermain-main dalam sholatnya. Dalam artian bermain-main di sini dia sholat terus, ya, tapi tidak mengerti hakikat sholatnya. Ya, jadi dia sholat hanya sebatas ikut-ikutan atau hanya sebatas menggugur kewajiban. Dan dia pun sholat, ya, tapi tidak pernah ingat Allah. Seperti itu. Nah, itulah pendusta agama. Nah, makanya Allah ingatkan, ya, di dalam Al-Qur'an Allah bilang surat 4 ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, itu. Jadi kalau kita, ya, tidak memahami ayat ini, makanya kita nanti, ya, sholatnya mau apa, sekarep dewek gitu, ya. Sholatnya sekarep dewek. Makanya di sini sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Nah, berarti ada sholat yang ditentukan waktunya. Ya, kita sebagai umat Islam punya aturan, ya,
Sholat yang ditentukan waktunya itu, mulai dari subuh, waktunya jam berapa? Duhur, waktunya jam berapa? Asar, maghrib, isya, semua ada waktunya. Jadi jangan sampai yang akhirnya kita lalai cuma gara-gara waktu tadi, gitu. Hanya menganggap sepele sholat. Nah, makanya terus di dalam sholat pun kita nggak boleh main-main, ya. Makanya Allah ingatkan, ya, surat 4 ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, jadi di sini Allah ingatkan, jangan kamu sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Makanya dalam sholat jangan main-main. Maksudnya apa? Jangan sampai kita sholat, kita tidak paham yang kita ucapkan. Mulai dari niat sampai salam. Kita nggak ngerti yang kita ucapkan. Berarti kalau kita selama ini sholatnya seperti itu, tidak mengerti yang kita ucapkan, berarti sama juga kita sholatnya seperti orang yang mabuk. Nggak ngerti apa-apa. Yang ini sholat kita hanya sebatas main-main saja. Ya, nah makanya di sini dibutuhkan, ya, di saat kita sholat kita mengerti apa yang kita ucapkan. Qasdu ta'rud ta'id. Apa yang diucapkan oleh lisan kita yakini oleh hati kita, sehingga nanti beres sholat kita bisa praktekkan dengan anggota badan kita. Seperti itu. Nah makanya beres sholat kita bisa berpraktek dari apa yang kita ucapkan, gitu, ya. Mulai dari niat, takbiratul ihram, ya, baca surat Al-Fatihah, ruku, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, ya, sampai dengan salam. Kita paham yang kita ucapkan. Sehingga nanti beres sholat, ya, Allah perintahkan surat 11 ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, jadi beres sholat kita harus selalu ingat Allah. Jadi sholat kita bukan hanya sebatas penggugur kewajiban, tapi sholat kita betul-betul kita pahami, sehingga beres sholat, ya, kita menjadi orang baik. Makanya dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sholat apa? Pagi, subuh, siang, duhur, petang, asar, menjelang malam, maghrib, dan isya. Nah, beres sholat yang 5 waktu, Allah perintahkan. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat Allah. Jadi beres sholat ingat Allah dengan cara bagaimana? Menjadi orang baik atau selalu berbuat kebaikan. Seperti itu. Nah makanya disinilah jangan sampai kita lalai dari sholatnya. Ya. Nah makanya golongan penista agama yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Yang seperti apa? Tadi masalah waktunya. Yang kedua, beres sholat dia nggak ingat Allah. Kenapa? Karena di saat sholat dia nggak paham apa yang diucapkan. Nah, jadi supaya tidak termasuk pendusta agama, kita harus mengerti yang kita ucapkan. Beres sholat, kita jadi orang baik. Intinya seperti itu. Nah, lalu yang keenam, ya, pendusta agama di sini adalah orang berbuat riya. Nah, berbuat riya itu seperti apa? Ya, tadi ada yang mengatakan, ya, secara bahasa riya itu adalah perbuatan yang selalu membanggakan apa yang dia kebaikan-kebaikan yang dia perbuat, seperti itu. Jadi kadang ya kita menyimpulkannya kalau ada orang ingin kelihatan berbuat baik itu sedang berbuat riyaan gitu. Nah, Allah bilang di surat 2 ayat 264. Nah, ini perbuatan riya itu seperti ini. Hai orang-orang beriman,
Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Nah, kafir. itu ria. Jadi ria di sini ya bukan hanya pamer atau ingin kelihatan orang lain. Tapi di saat kita menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti si penerima, itu adalah perbuatan ria. Gitu ya. Nah, jadi mari kita jauhi perbuatan ria tersebut. Jangan sampai kita termasuk pendusta agama karena kita selama ini selalu bersedekah, selalu menyebut-nyebutnya dan menyakiti si penerimanya. Contoh kita bantu si A, si B, begitu kita udah melihat si A, si B ini sukses, akhirnya kita ngomong, lu kan bisa begitu gara-gara gua, kalau nggak gua bantu lu nggak mungkin seperti itu. Nah, itu adalah salah satu perbuatan ria. Karena apa? Menyebut-nyebut pemberiannya dan juga menyakiti si penerimanya. Seperti itu. Dan yang terakhir, ya, yang ketujuh, ciri pendusta agama yaitu orang-orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, ini yang kadang mohon maaf ya, kita selalu tujuannya baik ingin membantu, tapi yang kita berikan sesuatu yang mohon maaf mungkin menurut kita sendiri saja sudah meliriknya juga udah ogah, tapi dipaksain untuk dikasihkan, kasar ngomongnya begitu. Nah, Allah ingatkan di sini ya, surat 3 ayat 92. Saya lanjut ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, jadi Allah tahu nggak yang kita berikan? Tahu. Nah, tapi Allah kasih tahu kepada kita, jika kamu ingin memberikan kebajikan yang sempurna, ya, berarti kamu harus memberikan sebagian harta yang kamu cintai. Ini kadang kita memberi itu yang justru nggak kita suka, yang nggak sudah kita sukai lah gitu. Nah, makanya diingatkan oleh Allah, kamu belum sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, sekarang kadang mohon maaf di saat kita bersedekah pun ya, yang kita sedekahkan kadang yang sesuatu yang paling rendah. Ya, jangan jauh-jauh deh. Di saat kita memiliki pecahan uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 kan istilahnya bantuan. Kira-kira yang disedekahkan, cara berpikirnya sih yang paling kecil. Berikan yang tidak kita cintai berarti kita belum sampai kebajikan yang sempurna. Makanya Allah ingatkan di sini, berikanlah yang paling baik. Ya, makanya di surat Al-Baqarah ayat 267 Allah ingatkan kepada kita. Silakan, terakhir ya, ayat terakhir. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tuh. Jadi kata Allah, berikanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jangan kamu memilih yang buruk yang kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata. Jadi
Kadang kita aja udah nggak suka, ini dikasihin ke orang lain. Ya, jadi tolong mulai dari saat ini berikan yang terbaik. Kenapa kita harus memberikan yang terbaik? Karena apapun yang kita berikan itu bukan buat menolong mereka. Ya, satu ayat lagi deh, surat 17 ayat 15. Nah, ini kita harus paham di sini. Surat 17 ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, apapun yang kita berikan di jalan Allah, ya, atau sesuai dengan petunjuk Allah, yang kita berikan itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Jadi di saat kita menafkahkan harta kita, menolong fakir miskin, menolong anak yatim. Nah, pertanyaannya apakah untuk diri sendiri mau yang baik atau yang terbaik atau yang tidak baik? Terbaik. Nah, silakan. Ya, jadi di saat kita bersedekah, berikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita sedang menolong diri kita. Orang miskin, anak yatim, kalau seperti itu perlu ditolong nggak? Perlu. Ya, perlu. Hah? Perlu. Enggak lah. Kan tadi yang harus ditolong siapa? Oh, Diri kita diri yang harus kita. ditolong. Tapi melalui anak yatim, orang miskin tadi. Jadi mindsetnya kita rubah. Kalau kita seolah-olah menjadi pahlawan buat fakir miskin anak yatim, ya sudahlah, nanti kita memberinya semaunya. Tapi kalau kita berpikir bahwa yang kita tolong adalah diri kita sendiri, di saat kita membantu fakir miskin, di saat kita menolong anak-anak yatim, kita akan memberikan yang terbaik untuk diri kita, bukan untuk mereka. Ya, tapi untuk diri kita sendiri. Itulah penyemangatnya. Supaya kita tidak termasuk pendusta agama yang selalu enggan menolong dengan barang yang berguna. Menolong sih menolong, tapi memberikan yang, mohon maaf, mungkin banyak mudorotnya daripada manfaatnya, kasar ngomongnya begitu. Karena kita sendiri aja udah memicingkan mata, nggak mau melirik-liriknya aja. Ya. Nah, maka dari itu, sebagai ya referensinya, mari kita kembali kepada Al-Quran, ya, bahwasanya Allah telah memberitakan kepada kita golongan pendusta agama. Yang pertama yaitu orang-orang yang tidak mendirikan ya atau menegakkan ajaran Tuhan. Ya, golongan yang kedua orang-orang yang munafik. Ya, golongan yang ketiga orang-orang yang menghardik anak yatim. Keempat, tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Kelima, selalu lalai dalam sholatnya. Keenam, selalu berbuat ria. Ketujuh, enggan membantu dengan barang yang berguna. Nah, itulah golongan pendusta agama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut, dan insya Allah kita akan termasuk orang yang selalu membesarkan agama. Jadikanlah agama ini sebagai sarana kita untuk mengabdi kepada Allah, sesuai dengan aturan dan ajaran-ajarannya. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya silahkan dibaca, dipelajari, dipahami di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.